Halo, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran PJDD 101, Satuan Operasi Teknik Pangan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai konveksi paksa atau forced convection, khususnya untuk aliran eksternal. Konveksi paksa dapat terjadi akibat adanya fluida yang mengalir di bagian luar suatu geometri atau disebut sebagai aliran eksternal. Pada berbagai geometri, suatu persamaan umum dapat dinyatakan sebagai bilangan Nusselt sama dengan C dikalikan bilangan Reynolds pangkat M dikalikan bilangan Prandtl pangkat sepertiga, di mana C dan M adalah konstanta yang bergantung pada berbagai konfigurasi. Properti dari fluida perlu dievaluasi pada suhu film atau TF, di mana TF adalah TW ditambah TB dibagi 2. TW adalah suhu permukaan atau suhu dinding, sedangkan TB adalah suhu rata-rata bulk dari fluida. Kecepatan di dalam NRE atau bilangan Reynolds adalah kecepatan arus bebas tanpa hambatan sebuah fluida yang mendekati objek tersebut. Kasus yang pertama adalah jika kita memiliki suatu aliran yang mengalir paralel terhadap pelat datar. Untuk bilangan Reynolds kurang dari 3 kali 10 pangkat 5 atau dinyatakan sebagai aliran yang laminer, serta bilangan Prandtl lebih dari 0,7, maka bilangan Nusselt dapat dinyatakan sebagai 0,664 kali bilangan Reynolds pangkat 0,5 kali bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Bilangan Reynolds dan bilangan Nusselt dapat dinyatakan sebagai persamaan yang terlampir dalam slide ini. Kasus yang kedua adalah jika aliran mengalir paralel terhadap pelat datar, namun sifat alirannya adalah turbulen atau bilangan Reynolds-nya di atas 3 kali 10 pangkat 5. Bilangan Nusselt-nya dapat dinyatakan sebagai 0,0366 kali bilangan Reynolds pangkat 0,8 kali bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Turbulensi dapat dimulai saat bilangan Reynolds kurang dari 3 kali 10 pangkat 5 jika diketahui dalam kasus bahwa platnya adalah plat yang kasar, sehingga persamaan ini akan memberikan nilai bilangan Nusselt yang lebih besar daripada persamaan yang sebelumnya. Untuk bilangan Reynolds kurang dari 2 kali 10 pangkat 4, persamaan yang sebelumnya akan memberikan nilai bilangan Nusselt yang lebih besar. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus terkait aliran yang mengalir paralel pada plat datar. Sebuah plat tembaga yang datar dan tipis memiliki ukuran sebagai berikut. Temperaturnya dianggap seragam pada 82,2 derajat Celcius. Udara pendingin mengalir secara paralel terhadap plat tersebut dengan kecepatan 12,2. Dalam kasus ini kita dapat mengidentifikasi bahwa aliran mengalir secara eksternal karena berada di luar geometri secara paralel. Kasus yang pertama ditanyakan untuk aliran yang laminer, maka tentukan nilai H. Dan kasus yang kedua, jika bagian pinggir pelat sangat kasar sehingga lapisan batas dekat pelat merupakan aliran yang turbulen, maka hitung nilai H. Langkah yang pertama adalah menghitung properti fluida yang dievaluasi pada suhu TF sama dengan TW ditambah TB dibagi 2. TW adalah temperatur dindingnya, yaitu 82,2, dan TB adalah temperatur bulk dari fluida, yaitu 15,6 derajat Celcius. Nilai TF adalah 48,9. Kalian perlu menghitung properti fisik dari udara pada suhu TF tersebut dari lampiran yang ada di Giancoplis, khususnya lampiran A.3, di mana diperoleh nilai K sebesar 0,0280 Watt per meter Kelvin, Rho sebesar 1,097 kg per meter kubik, dan mu sebesar 1,95 kali 10 pangkat minus 5 Pascal second. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menghitung bilangan Nusselt untuk aliran laminer dan turbulen sesuai persamaan empirik yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk laminer, bilangan Nusselt adalah 0,664 kali bilangan Reynolds pangkat 0,5 kali bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Setelah kita memperoleh bilangan Nusselt, maka kita dapat menghitung bilangan Nusselt sama dengan HL per K untuk menghitung nilai H. Untuk bilangan laminer didapatkan H sebesar 60,7 Watt per meter kuadrat Kelvin, sedangkan untuk aliran yang turbulen hanya adalah sebesar 77,2 Watt per meter persegi Kelvin. Silakan kalian lakukan perhitungan masing-masing ya. Kasus selanjutnya adalah silinder yang memiliki aliran yang tegak lurus terhadap aksis. Bilangan Nusselt-nya seperti biasa dinyatakan sebagai C kali bilangan Reynolds pangkat M kali bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Nilai M dan C dapat dilihat dalam tabel yang diklasifikasikan berdasarkan nilai bilangan Reynolds-nya.
Kasus selanjutnya adalah jika aliran mengalir melalui sebuah bola. Bilangan Nusselt-nya dapat dinyatakan dalam persamaan 4.6 strip 4 yang berlaku untuk bilangan Reynolds antara 1 sampai 70.000 dan bilangan Prandtl 0,6 sampai 400. Berikut ini adalah contoh kasus untuk aliran yang melalui sebuah bola. Udara pada tekanan tertentu dan temperatur tertentu mengalir dengan kecepatan 12,2. Perkirakan koefisien perpindahan panas rata-rata oleh udara yang mengalir melalui bola tersebut dengan temperatur permukaan rata-rata sebesar 82,2 derajat Celcius. Bandingkan nilai ini dengan nilai H yang sebelumnya kita peroleh untuk plat datar di aliran turbulen. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, langkah pertama adalah menghitung sifat fisik pada temperatur film, yaitu diperoleh 48,9 derajat Celcius, sehingga dapat ditentukan nilai K, Rho, dan mu dari appendix. Selanjutnya kita perlu menghitung nilai bilangan Nusselt dengan persamaan yang sudah diperoleh. Nilai bilangan Nusselt ini selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai H. Nilai H didapatkan sebesar 56,1 Watt per meter persegi Kelvin. Kasus selanjutnya adalah jika aliran mengalir melalui kumpulan cup atau silinder. Persamaannya dapat dinyatakan dalam variabel D, di mana D adalah diameter luar cup, Sn adalah jarak pusat cup dengan aliran, dan Sp adalah jarak pusat cup dengan aliran yang memiliki posisi yang paralel. Nilai C dan M untuk masing-masing kasus ditampilkan dalam tabel 4.6 strip 2 dan 4.6 strip 3 berikut. Sekian video pembelajaran untuk konveksi paksa untuk aliran eksternal berikut. Silakan kalian perdalam dengan mempelajari materi dari buku Gen Kopis ya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.